Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SK di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SK TV Media Suluh Kolbu Pangkal Pinang, dan juga pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, serta para jemaah Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Dan bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang beliau berikan untuk kita di sore hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya kita masih bisa beraktivitas di sore hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, tentunya bahagia sekali saya hari ini Suni Nabila kembali hadir untuk membersamai pendengar SK Radio dimanapun berada, tentunya di acara Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Radio SK Pangkal Pinang. Ya, tentunya edisi kali ini di hari Senin 3 Maret 2025 atau bertepatan di 3 Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf sahabat SK, untuk sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang alhamdulillah sore hari ini telah hadir di tengah kita ya dalam program Hikmah Senja. Tentunya tidak asing lagi beliau ini ya. Saya juga kaget tiba-tiba beliau yang hadir gitu. Ada Bapak Robi Rendra Tribuana SHMH ya. Beliau ini selaku Ketua Bidang Imaroh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Langsung aja kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggilnya Bapak atau Ustaz nih? Boleh Bapak, boleh. Boleh Bapak ya. Oke, kayaknya lebih lebih santai aja gitu. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Biasanya beliau ini nonton kita di depan ya. Jadi alhamdulillah sore hari bisa ngobrol kayaknya. Alhamdulillah. Tapi dengan tema yang sama ya. Masih tema yang sama. Tema yang sama. Tentunya untuk para jemaah Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dan juga pendengar SK Radio dimanapun berada. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang keutamaan sahur ya. Dan juga berbuka puasa sesuai dengan sunnah. Jadi kita buka line telepon nanti untuk sahabat SK yang pengen bertanya langsung aja di WA kita di 082374726332. Tapi sebelumnya kita pengen dengarkan dulu nih mukadimah awal untuk bahan perbincangan kita ya Pak ya untuk di sore hari ini. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Facebook live streaming Masjid Agung Kubah Timah dan juga para pendengar setia SK Radio 104,3 FM dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena pada sore hari ini alhamdulillah di tanggal ataupun di hari ketiga daripada bulan suci Ramadan, kita kembali hadir di kegiatan Hikmah Senja kerjasama antara Masjid Agung Kubah Timah dan juga SK Radio yang alhamdulillah ini adalah tahun kedua Mbak ya, kerjasama dengan SK Radio dan tentunya alhamdulillah juga disponsor juga didukung juga oleh Bank Sumsel Babel Syariah. Alhamdulillah kegiatan selama Ramadan di Masjid Agung Kubah Timah. Tadi Mbak Suni Nabila menyampaikan beliau agak kaget karena berbeda dengan flyer yang seharusnya Bapak Haji Arnadi STP selaku narasumber pada hari ini. Dan saya pun lebih kaget lagi Mbak karena beliau ngabari tidak bisa hadir, qadarullah ada kegiatan yang lain. Tadi Pak Ketua Masjid minta saya untuk sebagai pengganti. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah dari pelaksanaan Hikmah Senja di Masjid Agung Kubah Timah. Sesuai dengan tema yang memang sudah tersebar di flyer ataupun di Masjid Agung Kubah Timah sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Suni tadi adalah
sahur, keutamaan sahur dan berbuka puasa sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bahas apakah sahur yang kita lakukan selama ini atau berbuka yang kita lakukan tiap hari selama bulan suci Ramadan ini sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Karena banyak orang terkadang ketika melihat orang lain bersahur, mereka juga ikut bersahur. Ketika orang lain berbuka, mereka juga ikut berbuka. Lalu apa indikator kita mengatakan bahwasanya sahur dan berbuka itu sesuai dengan sunnah Nabi? Ya tentunya menggambar ataupun melihat bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan berbuka puasa, begitu juga dengan sahur. Bapak Ibu pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, baik para pendengar SK Radio maupun para pemirsa di live streaming Facebook Masjid Agung Quba Timah. Kalau berbicara tentang keutamaan sahur dan berbuka puasa sesuai dengan sunnah, tentu yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan sunnah. Karena banyak orang terkadang ini sesuai sunnah, ini tidak sesuai sunnah. Kalau sunnah itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu qaulin, perkataan Nabi, kemudian fi'lin, perbuatan Nabi, kemudian takririn ataupun ketetapan Nabi. Jadi apa yang dicontoh oleh Nabi, Mbak Suni, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi itu merupakan sunnah Nabi. Yang jikalau kita sebagai umatnya melakukan apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi, ataupun melakukan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita masuk berbuka tentu kita bersahur terlebih dahulu. Nah, apa itu sahur? Sebenarnya di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menceritakan tentang asal kata dari kata sahur. Kalau dalam Al-Quran dikatakan sahara. Dikatakan di dalam Al-Quran itu sahara bentuk jamaknya adalah ashur, wabil ashur hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar itu mereka justru meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semata-mata ketika di waktu sahur itu hanya diidentik dengan makan dan minum saja. Banyak ayat-ayat yang lain, wassabirin, orang-orang yang sabar, wassadiqin, orang-orang yang memang benar, membenarkan yang hak. Kemudian wal qanitin, orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kemudian wal munfikin, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Wal mustaghfirin, orang-orang yang memohon ampunan Allah. Kapan? Bil ashar, yaitu di waktu-waktu sahar. Kapan waktu sahar ini atau waktu sahur itu? Para sebagian ulama menyatakan adalah 40 menit menjelang terbitnya fajar, fajar shadiq. Kalau sekarang itu waktu terbit fajar itu atau waktu azan subuh itu jam 4:46. Berarti 40 menit sebelum waktu terbit fajar, berarti jam 4. Itulah keutamaan untuk kita memanfaatkan waktu sahar itu dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 di pertengahan ayatnya itu dijelaskan wa kulu wasyarabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abayadu minal khaitil aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah sampai tahu kalian pembeda antara benang putih dengan benang hitam itu. Kapan benang putih dan benang hitam itu bisa dibedakan? Ketika fajar shadiq ataupun ketika terbit fajar. Kapan terbit fajar? Yaitu ketika masuk waktu sholat subuh. Maka batas ketika kita memakan sahur ataupun ketika kita bersahur itu adalah ketika azan sudah berkumandang, maka selesai sudah aktivitas makan, selesai sudah aktivitas minum. Meskipun sebahagian di Indonesia ada istilah yang dinamakan dengan imsak. Biasanya kan imsak 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Ini lebih kepada sifatnya kehati-hatian. Jangan sampai sudah kita telah bangun Mbak Sunia 5 menit menjelang waktu azan subuh, kita baru sibuk-sibuk mau makan. Akhirnya kewalahan, makan belum selesai, orang sudah azan. Karena kalau sudah azan dikumandangkan, aktivitas makan dan minum harus dihentikan ketika azan dikumandangkan oleh muazzin yang ada di masjid. Maka imsak boleh saja 10 menit untuk kehati-hatian kita. Untuk apa digunakan waktu yang 10 menit tadi? Maka di dalam Al-Quran, para
orang yang bertakwa itu kata sebagian ulama dijelaskan adalah orang yang memanfaatkan waktu saharnya tadi ataupun memanfaatkan waktu sahurnya itu dengan aktivitas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun akan dosa-dosanya selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sahur itu adalah salah satu waktu yang mustajab kita berdoa, waktu yang mustajab kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arij itu dijelaskan, inna min asbabi mudha'afatil ujuri salasah. Sesungguhnya ada 3 kemuliaan yang mana ketika seseorang itu memanfaatkan 3 hal ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan ataupun kemuliaannya itu. Kapan? Yang pertama adalah saraful makan, kemuliaan tempat melakukan ibadah. Kalau ditanyakan di mana tempat yang mulia untuk kita melakukan ibadah, mungkin sebagian kita akan menjawab adalah di masjid. Karena memang di masjid itu lebih baik melaksanakan ibadah dibandingkan di rumah. Apalagi kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Tapi Nabi menjelaskan secara detail lagi di dalam hadisnya, sholatu fi masjidi haza khairun min alfi sholati fi masiwa ilal masjidal haram. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi, maka lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Maka beruntung orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, bisa mereka itu sholat di Masjid Nabawi, karena dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan 1000 kali lipat kebaikan dibandingkan sholat di Masjid Agung Kubatima, masjid-masjid yang ada di Bangka Belitung. Maka sangat bersyukur orang-orang yang diberikan kelebihan harta, mereka gunakan kelebihan harta itu untuk pergi melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, sehingga dengan ibadah haji dan umroh itu mereka bisa sujud di rumah Allah, bisa sujud di masjidnya Nabi, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Itu kemuliaan yang pertama. Kemudian kemuliaan yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah karena saraful amil, kemuliaan orang yang melakukan ibadah. Siapa orang yang mulia untuk melakukan ibadah? Maka jawabannya adalah para sahabat-sahabat pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang panjang Nabi menyatakan la tasubbu ashabi. Bahkan Nabi mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Faghallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla ajali uhudin zahaban ma adraka muda ahadihim wala nasifahu. Jikalau kalian menginfakkan harta kalian itu sebesar gunung Uhud, kata Nabi, maka takkan pernah menyamai infak dan sedekahnya para sahabatku, meskipun infak dan sedekahnya para sahabatku itu 1 mud. Jangankan 1 mud, wala nasifahu, setengah mudnya saja tidak akan pernah menyamai infak dan sedekahnya para sahabat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kemuliaan yang kedua, saraful amil, kemuliaan orang yang melakukan ibadah. Kalau kemuliaan pertama hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memang tinggal berada di pelataran Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, kemudian sujud Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram. Begitu juga dengan kemuliaan yang kedua hanya bisa dirasakan oleh sahabat Nabi. Lalu bagaimana dengan kita yang mohon maaf umpamanya tidak hidup semasa Nabi, bukan sahabat pilihan Rasul, kemudian bukan orang-orang yang memang diberikan harta yang lebih sehingga bisa sujud di Masjidnya Nabawi? Maka kemuliaan yang ketiga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah sarafuz zaman, kemuliaan waktu melakukan ibadah. Kapan waktu yang mulia untuk melakukan ibadah? Salah satunya adalah dalam bulan suci Ramadan, dan ketika dalam bulan suci Ramadan itu melaksanakan amal-amal terbaik, melaksanakan sahur, melaksanakan infak di dalamnya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan ketika berbuka puasa nantinya ia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah waktu di antara mustajabnya doa, ketika kita bersahur dan ketika kita berbuka puasa. Salah satu waktu untuk mustajab kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan yang ketiga ini siapapun bisa merasakan selagi kita diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan iman dan Islam, semua kita insya Allah bisa merasakan kenikmatan yang ketiga ini, sarafuz zaman, kemuliaan waktu melakukan ibadah. Maka sangat disayangkan orang-orang yang ketika waktu sahurnya justru mereka memilih tidur, Mbak Suni. Iya. Mereka memilih tidur, tetapi di malam harinya setelah tarwih mereka makan, begadang atau makan jam 1. Waktu jam 1 itu sebagian ulama mengatakan belum waktu sahur. Waktu sahur itu disunnahkan diakhirkan kapan? Ketika 40 menit menjelang waktu terbit fajar,
ataupun ketika waktu imsak ataupun waktu kita mengumandangkan azan sholat subuh. Maka di akhir-akhir waktu menjelang sahur, menjelang kita melaksanakan sholat subuh, ketika terbit fajar, itulah waktu yang memang dianjurkan untuk kita memanfaatkan waktu sahur kita. Selain kita makan dan minum, kemudian kita lakukan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka orang yang memanfaatkan waktunya seperti ini, insya Allah mendapatkan kemuliaan yang ketiga tadi, yaitu sarafuz zaman, kemuliaan waktu dalam melakukan ibadah. Sedikit ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Thalha bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi yang memang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga, as-sabiqunal awwalun, orang-orang golongan pertama masuk Islam. Thalha bin Ubaidillah ini ia bermimpi. Dalam mimpinya itu menyaksikan dan melihat dua orang sahabat dahulunya. Dua orang sahabat ini sama-sama masuk Islam, sama-sama giat beribadah. Ketika sahabat yang satu berperang, maka sahabat yang satunya pun ikut berperang. Ketika sahabat yang satu menginfakkan harta, sahabat yang satunya pun juga ikut menginfakkan harta. Yang membedakan Mbak Suni dari dua orang sahabat dalam mimpi Thalha ini hanya waktu kematiannya. Yang satu wafat pada saat peperangan, syahid jihad fisabilillah. Sementara yang satunya lagi wafat beberapa tahun setelahnya, tapi justru wafatnya di atas kasur dalam rumahnya, dalam kamarnya. Ketika terbangun dari tidur, maka Thalha menceritakan kepada Rasulullah, ia melihat justru sahabat yang kedua ini justru lebih dahuluan masuk surga dibandingkan sahabat yang pertama. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana mungkin ya Rasulullah, bukankah pahala jihad, pahala syahid pada saat peperangan itu lebih besar dibandingkan orang yang wafat di atas kasur di dalam rumahnya? Kata Rasulullah, min ayyi zalika ta'jabun, apa yang membuat kalian penasaran, apa yang membuat kalian heran? Bukankah sahabat yang kedua ini lebih belakangan matinya dan masih menjumpai bulan suci Ramadan, melaksanakan sholat di dalamnya, melaksanakan puasa di dalamnya, melaksanakan infak di dalamnya, dan berdoa atas dosa-dosanya terhadap Allah, dosa-dosanya kepada sesama manusia, dan begitu juga dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Thalha bin Ubaidillah? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Thalha dan juga sahabat yang lain yang hadir ketika itu? Fama bainahuma ab'ad. Sungguh jarak mereka ini sangat jauh, mimma bainas samawati wal ard. Jarak mereka itu lebih jauh jarak antara langit dan bumi. Begitulah kemuliaan orang-orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaiknya. Salah satu amalannya menjadikan waktu sahur itu waktu untuk beristighfar. Dan dahulunya tahun 2000-an itu, makanya di media sosial kita lihat Mbak Sunia, orang kembali mengingat masa tahun 2000-an ke bawah. Yang mana pada tahun 2000-an ke bawah itu puasa mereka itu, puasa kita itu lebih berasa dibandingkan tahun-tahun yang ketika kita usia dewasa. Karena tidak bisa dimungkiri, media sosial belum ada, orang belum ada scroll TikTok, scroll Facebook dan lain sebagainya, sehingga orang fokus untuk beribadah. Makanya di kampung itu kita melihat orang tua kita kadang-kadang 30 menit menjelang waktu subuh itu mereka sudah pergi ke masjid. Ternyata rutinitas itu dilakukan agar mereka lebih banyak mengingat tanda-tanda kebesaran Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Dan yang terakhir, yang kedua adalah waktu kita untuk melaksanakan berbuka puasa. Ini hari ketiga kita melaksanakan ibadah puasa, dan malamnya nanti insya Allah malam keempat daripada bulan suci Ramadan. Pada saat ini kita terkadang lebih fokus untuk menyiapkan pembukaan, menyiapkan takjil untuk berbuka puasa daripada memanfaatkan waktu berbuka puasa itu sendiri. Sebenarnya takjil itu bukan makanan, tetapi takjilul iftar, menyegarakan waktu untuk berbuka. Karena banyak orang mengira, ada enggak takjilnya, ada enggak makanannya. Padahal takjil itu berasal dari kata ajala, yang mana itu adalah menyegerakan atau mempercepat waktu berbuka. Kalau sahur tadinya adalah memperlambat ataupun mengakhirkan waktu sahur, tetapi justru untuk berbuka itu sebaliknya, menyegerakan waktu berbuka. Dengan apa berbuka? Nabi memerintahkan dengan kurma basah atau rutab. Kalau tidak ada kurma basah, boleh dengan kurma kering ataupun tamar, ataupun tidak ada tamar, boleh dengan tegukan satu air putih, ataupun tegukan air putih yang memang dihidangkan untuk kita berbuka puasa. Jangan seolah-olah kita sanggup berbuka puasa di jam 10 malam, kita berbuka puasa 10 malam. Ya Pak Muryadi ya, umpamanya ngantin baru kan, baru jumpa dengan mertua, karena serasa makin kuat, akhirnya pas ketika jam 6 sore orang berbuka, dia tidak berbuka. Ditanyakan oleh mertuanya, mana si suamimu ataupun mana abangmu? Dia masih sanggup berbuka, masih sanggup untuk menahan ibadah puasanya ya Mbak, ataupun ya. Ini adalah
suatu hal yang memang tidak dicontohi oleh Nabi. Iya. Maka kapanpun waktu terbenam matahari ataupun ketika waktu maghrib itu sudah masuk, maka bersegeralah untuk berbuka puasa. Setelah kita mengucapkan bismillah berbuka, maka ucapkan doa sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Zahabaz zamma wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan dengan tegukan air minum itu melepaskan dahaganya, kemudian air itu sudah sampai di urat-uratnya, dan mudah-mudahan Allah menetapkan pahala kepadanya insyaallah. Mungkin itu untuk pengantar, tapi dah 20 menit Mbak Suni ya. Boleh kita lanjutkan dengan sesi diskusi tentang keutamaan berbuka puasa dan juga keutamaan sahur sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi kami sampaikan, sunnah itu adalah segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi, baik itu perkataan Nabi, baik itu perbuatan Nabi maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Demikian. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi mungkin pendengar Eski ataupun masyarakat yang ada di Kota Pangkal Pinang dan juga sekitarnya, jangan malas-malas untuk sahur ya, karena itu sangat luar biasa waktunya juga. Di situ ada keberkahan, gitu ya. Berbanyak istighfar. Begitu juga dengan berbuka, jangan yang berlebihan. Nanti tarawehnya juga malas nanti. Dan akhirnya sahurnya nggak sahur, Bapak, karena kekenyangan di waktu berbuka. Oke, kita buka sesi tanya jawab untuk pendengar Eski dimanapun berada dan juga para jemaah Masjid Agung Quba Timah Kota Pangkal Pinang. Ini langsung aja kita bahas ya Bapak ya. Ada pertanyaan dari Bapak Alan di seputaran Kampung Keramat. Izin bertanya nih Ustadz, kalau kita sahur telat pas azan, apakah masih boleh minum pas azan tersebut? Apa harus pas jadwal imsak berhenti makan minum? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alan dari Kampung Keramat. Karena memang di dalam hadis Nabi, di dalam kitab Bulughul Maram itu karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik itu disampaikan, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Lalu sahur yang bagaimana yang memang mendapatkan keberkahan? Apakah sahur memang tepat pada waktunya ataupun memang sahur pada saat orang azan? Di sini ada dua pendapat, tetapi kita lebih dominan ataupun mengikuti pendapat yang ketika masuk waktu sholat subuh, ketika azan dikumandangkan, maka aktivitas makan dan minum atau hal-hal yang menyebabkan ibadah puasa itu menjadi batal segera ditinggalkan. Meskipun ada pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh kita makan sampai azannya selesai katanya kan. Ini bahaya juga kalau seandainya ini diterapkan di Indonesia. Akhirnya orang mengakhirkan waktu sahur, orang makan dia sampai dengan santainya merokok, umpamanya kan, dengan santainya minum. Ini bahaya. Tapi memang pendapat yang lebih kuat itu diyakini memang imsak itu tidak harus 10 menit sebelum waktu sholat, waktu kita menahan itu, karena al-imsak as-siyam itu, kata dari siyam itu diartikan adalah al-imsak. Puasa itu artinya menahan. Kapan mulai menahannya? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi 10 menit sebelum azan tadi adalah kehati-hatian. Dalam artian ketika 5 menit menjelang azan, sekarang dah canggih Mbak Suni. Dimanapun bisa kita lihat waktu masuk sholat subuh jam berapa, sudah ada jadwal imsakia, gitu ya. Bahkan di handphone pun dah bisa kita searching, dah bisa kita googling. Di masjid-masjid pun terkadang terdengar suara orang azan, atau di masjid-masjid mendengarkan waktu imsak telah tiba. Maka ketika waktu imsak telah tiba, apa yang memang harus kita lakukan, ya lakukan. Ketika umpamanya kita baru bangun, masih sempat umpamanya untuk minum, ya kita minum. Jangan 5 menit menjelang waktu berbuka, waktu sahur sudah habis, kita baru menyiapkan makannya dengan jumlah yang banyak, sehingga ketika azan makanannya tidak habis dan minum pun tidak sempat lagi. Makanya Nabi mengatakan minumlah, kalaupun tidak sempat umpamanya dengan makan makanan yang berat, maka cukup dengan meminum seteguk air putih. Pokoknya jangan tinggalkan sahur. Maka kalau sudah azan lebih baik memang jangan minum sama sekali. Baik itu minum, makan dengan apapun alasannya. Karena membuat kita terkadang terlambat bangun itu karena perut dalam kondisi kenyang tadi, seperti kayak yang Mbak Suni sampaikan, habis tarwih makan sebanyak-banyaknya. Ini kan mendatangkan penyakit, belum lagi asam lambung kan, belum bisa dicerna, tiba-tiba kita sudah tidur dalam kondisi perut kenyang. Ini bahaya. Belum diabetesnya. Belum diabetesnya. Maka makan secukupnya biar ibadah kita pun insya Allah semakin kuat, berenergi, dan juga tidak mendatangkan ngantuk ataupun malas-malasan. Mungkin seperti itu. Terima kasih jawabannya Bapak. Kita lanjut boleh? Boleh. Masih ada
Waktu Ada kayaknya. waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni di Assalamualaikum. seputaran Pagarawan. Ustadz, kami pernah berbuka puasa di sebuah tempat makan atau di satu kafe. Terus kafe tersebut memutarkan azan dari salah satu radio yang waktunya tidak pas, kecepatannya 5 menitan. Saya lihat orang di kafe tersebut banyak langsung makan dan juga minum. Apakah puasanya mereka batal atau gimana menurut Ustadz? Silakan. Ya. Kalau puasa batal itu ketika kita sudah berbuka maka puasanya batal. Tetapi kembali kepada hukumnya. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu atau bagi orang yang sedang tidur. Tapi benar-benar memang kondisinya tidak tahu. Jangan umpamanya jadwal imsakiyahnya sudah tersebar jam 18:15. Sementara ada orang memutar MP3 azan jam 18:05 atau 18:10 kita ikut makan. Berarti kalau seperti itu puasanya batal. Karena kondisinya tahu. Tapi kalau kondisinya benar-benar tidak tahu dan memang waktu berbuka puasa belum masuk, karena ketidaktahuannya itu dia makan dan minum, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Tapi jangan pura-pura tidak tahu, Mbak Suni. Banyak orang pura-pura tidak tahu kan. Itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya. Jadwal imsakiyah umpamanya 18:15, tiba-tiba MP3 diputar jam 18:00, dia sudah berbuka puasa dengan alasan sudah diputar oleh tempat restoran atau tempat makan azan maghrib katanya. Kalau berdasarkan azan maghrib, berarti semua orang yang mendengarkan azan ketika itu bisa saja minum. Tetapi patokannya enggak seperti itu. Tetapi terbenam matahari, kapan terbenam matahari itu sekarang sudah ditentukan melalui jadwal imsakiyah ataupun melalui masjid-masjid yang memang sudah melaksanakan ibadah yaumiyahnya berupa sholat 5 waktu. Jadi seperti itu. Satu lagi deh, Bapak. Kan masih ada pertanyaan lagi nih ya. Enggak apa-apa. Oke, ini dari Yanti di seputaran Tua Tunu. Ustadz, apakah kalau kita lupa niat puasa kita diterima? Itu. Terus apa hukumnya kita sahur sebelum tidur? Misalnya jam 10 malam biar nggak repot bangun lagi nih katanya. Silakan dijawab Ustadz. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi Mbak Yanti ya? Yanti di Tua Tunu. Dari Tua Tunu. Yang pertama, apakah kita lupa sahur? Niatnya. Oh, niatnya. Lalu puasa kita tidak diterima ataupun puasa kita tidak sah. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwasannya puasa di bulan suci Ramadan itu berbeda dengan puasa yaumiyah yang kita laksanakan di luar Ramadan, seperti puasa Senin dan Kamis. Kalau puasa Senin Kamis tanpa ada niat ataupun niatnya jam 8 pagi tetapi belum ada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, maka puasanya itu tetap sah. Tapi kalau puasa Ramadan menurut sebagian pendapat ulama itu wajib meniatkan setiap hari, dan ada juga mengatakan niatnya cukup sekali dalam 1 bulan ke depan. Ini tentu perbedaan pendapat tadi, karena dikhawatirkan orang terkadang lupa. Kalau memang mereka tiap malam melaksanakan tarawih, insya Allah diingatkan oleh Bilal kita, kan? Bahwasanya niat sholat tarawih, nawaitu sawma ghadin an ada ifardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Semua Allah insya Allah berniat. Tapi bagaimana orang yang ketika setelah sholat isya tertidur, bangunnya justru setelah sholat subuh? Ini kan tidak menjumpai waktu mereka untuk melaksanakan ibadah sahur. Maka sebagian ulama mengatakan tetap boleh, selagi mereka sudah meniatkan dari awal ibadah puasa, meniatkan selama 1 bulan ibadah puasa full. Wallahu a'lam bishawab. Hanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Mbak Suni. Oke. Cukup ya Ustadz ya. Kadang Ustadz, kadang Bapak ya. Saya kayaknya ikut-ikutan para pendengar ya kayaknya. Boleh. Oke, karena waktu kita juga mungkin langsung aja sedikit statement closing kita untuk tema kita di sore hari ini, Pak. Baik, terima kasih. Kita sampai di penghujung kegiatan Hikmah Senja untuk kajian sebelum berbuka puasa dengan tema keutamaan sahur dan berbuka puasa sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dimanapun berada, baik itu pendengar setia SK Radio di 104,3 FM, begitu juga Bapak Ibu yang menyaksikan langsung atau mendengarkan langsung melalui live streaming Facebook Masjid Agung Kubatimah. Ketika kita berbicara sunnah Nabi, maka kita berusaha untuk melakukan ataupun mencontohi apa yang memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersahur, maka sebagai umat yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah,
terlaksana, tentu mereka bersahur sebagaimana ajaran Islam. Di waktu sahur itu tidak hanya diidentik dengan makan dan minum saja, tetapi jauh lebih daripada itu adalah waktu untuk mustajab kita berdoa, waktu untuk kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan di dalam surah Az-Zariyat ayat 18 itu, bahwasanya di waktu-waktu sahur itu justru mereka orang-orang yang bertakwa itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebiasaan kita yang selama ini tidak melaksanakan ibadah sahur, kedepannya kita bisa melaksanakan ibadah sahur di waktu-waktu yang telah disebutkan ataupun waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah ta'jilul iftar, menyegerakan waktu untuk berbuka puasa. Karena menyegerakan waktu berbuka puasa itu bukan karena kita masih kuat untuk berpuasa, tetapi bagaimana sunnah Nabi ketika matahari sudah terbenam, ketika waktu maghrib sudah masuk, maka apapun hidangan yang ada di depan kita, kita syukuri, mengucapkan bismillah, kemudian meneguk segelas air, ataupun umpamanya memakan 1 butir atau 3 butir kurma. Dengan demikian, insya Allah puasa kita lebih berkualitas, tentunya tetap berdoa kepada Allah, zahabaz zamma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih bermakna, lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu di bulan suci ataupun di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Eski dan juga jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, yang sangat berbahagia di sore hari ini, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Robi ya atas ilmu yang beliau sampaikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah, dan tentunya sehat-sehat Bapak beserta keluarga. Semoga segala apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan kita diberikan Allah kesehatan dan dilancarkan segala aktivitas kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk para jamaah serta sahabat Eski Radio yang telah menyimak acara Hikmah Senja untuk edisi hari ini, dan jangan lupa tetap stay tune di Eski Radio Pangkal Pinang, dan juga selalu menyimak ya di Facebooknya Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Banyak sekali hal-hal yang program-program yang bisa kita mendapatkan ilmu, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya setiap sore Mas Senja akan hadir, dan insya Allah dengan berbeda tema di setiap harinya, pastinya insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik sahabat Eski, kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Ilham Ramadan. Kemudian dilanjutkan kumandang azan waktu maghrib menandakan berbuka, yaitu pukul 18 lewat 15 menit. Akhir kalam, saya Suni Nabila pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirimu ternyata. 10 menit lah Ilhamnya, 2 menit sebelum azan. Lagi itu Pak? Lagi di mana? Izin tadi. Lagi di item kan? Banyak job kawan kami. Oh ya, sorry. Tapi luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.